Gue kasih tau sama lo ya, lo jangan pernah macam-macam sama adik gue. Halo teman-teman penikmat konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie. Apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu semangat untuk merencanakan hari-hari yang bisa lebih baik lagi. Dan untuk menemani hari-hari semangat kalian sambil rebahan atau sedang menikmati waktu istirahatnya, saya kembali akan menyajikan hiburan berupa review konten film yang baru saja saya tonton. Pemerintah masih kasih izin tuh, izin produksinya, izin jualan. Kali ini saya akan mereview sebuah film dari negara kita Indonesia yang berjudul Hitman. Film yang diproduksi pada tahun 2023 ini merupakan film yang disutradarai oleh Anggi Umbara. Di film ini sendiri menampilkan banyak sekali aktor dan artis papan atas Indonesia, antara lain Vino G. Bastian, Abdul Arsyad, Bersia Jody, Anjika, Cornelius Suni, bahkan ada Rukman Rosadi. Kita dari Badan Sensus Nasional. Ada berapa orang? Film yang berjudul Hitman ini merupakan film yang menceritakan tentang dua orang pembunuh bayaran profesional yang bernama Johnny yang diperankan oleh Vino dan Frankie yang diperankan oleh Abdur. Keduanya adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang tidak pernah gagal dalam mengembangkan misinya. Menjalani peran sebagai seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional, Johnny dan Frankie adalah dua orang yang sangat teliti dalam menjalankan misi-misinya. Ketelitian, ketenangan, serta tidak terburu-buru dalam menjalankan misinya membuat mereka tidak salah dalam mencari target yang hendak mereka buru. Salah satunya seperti kasus yang mereka tangani saat ini, di mana mereka pada awalnya menangkap seorang pria besar yang ternyata bernama Lukman. Sedangkan nama Lukman sendiri bukanlah orang yang mereka cari. Hingga pada akhirnya Johnny pun sadar bahwa orang yang dia cari ternyata seorang perempuan yang hendak membunuhnya dari belakang. Dan setelah mereka menemukan target yang mereka cari, Johnny dan Frankie tidak segan untuk mengeksekusinya pada saat itu juga. Setelah Johnny dan Frankie sukses menjalankan misinya, tiba-tiba Johnny ditelepon oleh seorang perempuan. Rupanya perempuan yang menelponnya tersebut tidak lain adalah adik dari si Johnny ini yang bernama Mercy, yang diperankan oleh Bersia Jody. Dalam percakapannya singkat ini, Mercy mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak satu-satunya tersebut. Bahkan Mercy sendiri hendak memberikan sebuah kejutan yang ingin dia tunjukkan kepada abangnya tersebut. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kafe setelah Johnny dan Frankie menjalankan misi mereka yang sudah mereka jalankan. Di kafe tersebut dia bertemu dengan Sarah yang diperankan oleh Anjika. Sarah sendiri adalah mantan dari Johnny yang sudah lama mereka putus. Singkat cerita, walaupun mereka sudah putus, rupanya masih terjadi perang dingin antara Sarah dan Johnny. Bahkan hal tersebut membuat Frankie tidak bisa leluasa dalam memesan makanan. Adegan kemudian berganti saat Johnny nekat bertemu dengan Sarah di meja resepsionis. Di momen ini Johnny mencoba untuk memanfaatkan situasi di mana dia meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang sudah dia perbuat kepada Sarah. Namun sayangnya Sarah tidak mengindahkan hal tersebut. Adegan kemudian berganti saat Johnny dan Frankie menghadap ke seseorang yang mereka panggil dengan panggilan bos. Rupanya bos tersebut bernama Damar adalah orang yang selama ini memberikan pekerjaan kepada Johnny dan Frankie. Singkat cerita, Johnny mengatakan bahwa misinya telah sukses dilaksanakan. Selain itu, Johnny juga mengatakan bahwa misinya ini adalah misi yang terakhir karena dia ingin pensiun. Namun sayangnya bos Damar tidak menginginkan hal ini begitu saja. Dia memberikan misi terakhir kepada Johnny dan Frankie. Jika mereka bisa menyelesaikan misi ini dalam 1x24 jam, maka mereka diizinkan untuk pensiun. Kings of the Unforgiven. Setelah mereka menghadap bosnya dan menyatakan untuk pensiun, mereka pun sarapan sebelum menjalankan misi terakhir mereka.
Di sela-sela sarapan tiba-tiba mereka bertemu dengan Manuel. Manuel sendiri adalah peringkat 1 dalam pembunuh bayaran di kelompok mereka. Adegan berpindah ke dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Johnny dan Frankie, di mana mereka hendak menuju ke target pertama yang akan segera mereka eksekusi. Di tengah perjalanan, HP milik Frankie berbunyi, dan ketika diangkat terdengar suara seorang perempuan yang sedang menelpon Frankie. Rupanya perempuan yang menelpon Frankie ini tidak lain adalah adik dari Johnny yang bernama Mercy, yang sebelumnya tadi juga sudah menelpon kakaknya tersebut. Singkat cerita, rupanya hubungan Frankie dan Mercy ini tidak diketahui sama sekali oleh si Johnny alias kakaknya ini sendiri. Jangan hari ini, nanti santai ya, relax. Obrolan dalam perjalanan ini pun berganti saat Frankie bertanya kepada Johnny tentang alasan Johnny yang ingin pensiun. Pada waktu itu Johnny pun bercerita bahwa dirinya memutuskan pensiun dari dunia hitam ini agar bisa fokus untuk mengurus keluarga kecilnya yang baru saja dia temukan. Pada awalnya Frankie tidak percaya tentang keluarga kecilnya tersebut, hingga pada akhirnya Johnny membawa Frankie ke sebuah TK yang dimana pada waktu itu dia memperlihatkan seorang anak laki-laki yang tengah bermain. Dan anak laki-laki tersebut tidak lain adalah anak dari Sarah, mantannya si Johnny yang sudah dia putuskan beberapa tahun yang lalu. Adegan kemudian berganti ke sebuah rumah mewah yang merupakan target pertama dari Johnny dan Frankie ini. Mereka hendak mencari seseorang yang bernama Susilo. Namun saat mereka masuk ke dalam rumah dan memeriksa setiap ruangan, mereka dikagetkan dengan seorang bocah yang sedang bermain game. Singkat cerita, rupanya bocah 16 tahun ini yang bernama Susilo. Padahal Johnny dan Frankie membayangkan bahwa Susilo sendiri adalah nama seorang bapak-bapak ataupun orang tua. Merasa tidak tega hendak membunuh seorang bocah, hingga pada akhirnya Johnny dan Frankie pun melakukan kompromi, di mana Susilo melarikan diri ke sebuah tempat yang asing, dan mereka akan mengatakan kepada bosnya bahwa nama Susilo sudah dia bunuh.